Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1384. Setelah Jasper menutup telepon, dia memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajahnya. Dia tidak takut Fabian menutup Advent Entertainment. Lagi pula, pasar di daratan begitu besar sehingga Advent Entertainment bisa masuk tanpa masalah, namun, ini tidak dapat mengubah fakta bahwa Fabian telah memaksanya untuk keluar dari pasar hiburan di Harbor City sementara dia terlalu tak berdaya untuk menghentikannya. Pada saat ini, seseorang mendorong pintu kantor terbuka. Tak seorang pun di kompi itu berani memasuki kantor Jasper tanpa mengetuk. Bahkan Wendy tidak akan melakukan itu karena dia sangat mementingkan menjaga wibawa dan prestise Jasper di perusahaan. Karena itu, dia akan selalu mengetuk sebelum masuk kantor, seperti standar yang ditetapkan. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa orang yang melakukan ini pasti seseorang yang bukan milik perusahaan. Setelah Henry memasuki kantor, dia duduk di seberang Jasper dan menyilangkan kakinya. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, "Fabian mengambil tindakan terhadapmu, ya?" "Kau mendengarnya?" tanya Jasper. "Sial, aku tuan muda papan atas di Harbor City, oke. Ini adalah berita besar yang baru saja saya dengar. Saya datang kepada Anda saat saya mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan kembali ke Harbor City untuk menyeret bajingan itu keluar untuk berparade di jalanan?" Henry berkata dengan kegembiraan di wajahnya. "Kembali." Jasper tertawa dingin. "Ada cara lain untuk lebih menyakitinya, jadi mengapa kita harus melakukan begitu banyak? Fabian hanya bereaksi begitu kuat karena kami terlalu menyakitinya kemarin. Jadi, terserah dia apakah dia ingin menggunakan semua triknya pada kita. Namun, kami masih yang bertanggung jawab dalam hal pasar saham." Jasper tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Kemudian, dia meraih ponselnya dan menelepon Jake. Setelah beberapa saat, panggilan masuk. Begitu perdagangan dimulai di sore hari, perhatikan dana Fabian dengan cermat dan hancurkan mereka. Jake bergidik dan langsung menjawab, "Saya mengerti, Tuan Lain." Setelah Jasper menutup telepon, dia menyeringai pada Henry dan berkata, "Lihat, semudah itu." Henry mengacungkan jempol kepada Jasper. Sangat agresif. Sepanjang hari itu, grup hiburan Advent ditutup oleh setiap pendirian di Harbor City karena seseorang dengan niat buruk. Berita ini menyebar ke seluruh Harbor City seperti sayap yang tumbuh. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi di Harbor City. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana industri hiburan berkembang pesat. Saat itu, sutut hanya akan terjadi pada satu artis tertentu. Namun, kali ini Fabian menutup seluruh perusahaan. Apalagi dia mengincar Advent Entertainment Group, yang bisa dibilang merupakan sosok terkuat di industri hiburan Harbor City. Banyak orang terkesan dengan apa yang dilakukan Fabian saat semua keributan ini terjadi. Semuanya baik-baik saja saat dia tidak bergerak, tetapi begitu dia melakukannya, dia menyebabkan kegemparan. Bapak, Atticus benar-benar sesuatu yang lain. Orang daratan masih terlalu berpengalaman untuk bertarung dengan Tuan Atticus. Inilah yang dipikirkan banyak orang di industri ini, matahari terbenam dan malam segera tiba di Harbor City. Sementara itu, keesokan paginya di Amerika Serikat, perdagangan telah dimulai. Indeks Dow Jones masih turun drastis setelah perdagangan dimulai. Pedagang saham Fabian melolong 1 menit setelah perdagangan dimulai. "Bapak, Atticus, Jasper mengincar kita." Wajah Fabian menjadi dingin dan dia berkata, "Tunggu. Kami mendapat 1,3 miliar dolar AS dari penggalangan dana kemarin, jadi itu sudah cukup bagi kami untuk melawan. Kami tidak bisa, Atticus." Jasper seperti orang gila. Dia datang dengan kuat. Bab 1385. "Astaga, Tuan Atticus, Jasper memimpin untuk menyerang kita. Banyak organisasi mengejar posisi kita.
Mereka ingin melahap kita. Indeks Dow Jones saat ini tampak seperti pemandangan yang mengerikan dari medan perang. Di bawah pengaruh pasar, partai short selling membuat kemajuan yang gemilang. Namun, jumlah dana yang dimiliki juga akan membuat perbedaan di medan perang seperti ini. Meskipun Fabian telah mencoba segalanya untuk menyembunyikan posisinya, dia tidak bisa menghentikan Jasper karena Jasper sudah memburunya secara menyeluruh. Kedua pihak mempertahankan tarian yang rumit ini untuk waktu yang sangat lama. Kedua belah pihak sudah saling memahami luar dan dalam. Jasper segera memimpin serangan saat dia mulai mengincar semua posisi Fabian. Serangan Jasper tidak meninggalkan cara untuk melarikan diri, karena penyamaran Fabian terkoyak dan dia benar-benar terbuka. Pada saat itu, mata semua perusahaan lapar yang sibuk mencari makanan gratis menyala. Mereka tidak menyangka ikan sebesar itu bersembunyi di medan perang yang begitu kacau. Bagi agen-agen itu, mereka tidak peduli apakah Anda Fabian Atticus atau Atticus Finch, selama ada untung dan untung, mereka akan menjatuhkan Anda bahkan jika Winston Bennett sendiri berdiri di depan mereka. Manakah dari bos atau pemangku kepentingan dari agensi-agensi itu yang bukan orang hebat yang berada di 500 besar dunia ketika berkuasa? Fabian perkasa di Harbor City dan keluarganya memang kuat. Namun, jika dia dilemparkan ke medan perang Nasdaq, keluarga Atticus hanyalah seorang pengawal dari kota kecil. Tidak mungkin membuat perusahaan-perusahaan itu menghentikan serangan mereka. Dengan demikian, pembantaian finansial tanpa asap segera melewati awal yang ringan dan melompat ke bagian yang paling menarik di mana orang-orang menderita kerugian finansial yang mengerikan. Mereka berlomba-lomba untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang memiliki uang dan kekuasaan paling banyak. Bapak Atticus, ini terlalu banyak. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bapak Atticus, kita harus segera membuat rencana. Jika Jasper adalah satu-satunya yang memukul kami mungkin bisa bertahan, tetapi masalahnya adalah seluruh tren pasar jatuh terlalu keras. Jasper terus menyerang kami dengan gegap gempita dan dia telah menarik setidaknya 6 organisasi lain untuk mengepung kami. Kami tidak akan bisa bertahan. Bapak Atticus, garis peringatan posisi dana terus turun di bawah nilai kritis. Jika ini terus berlanjut, dana kita tidak akan bisa mengambilnya. Fabian merasa kepalanya sakit ketika mendengar teriakan panik dari bawahannya. Baiklah, tenang. Diam. Fabian meraung, menyebabkan ruangan yang bising itu menjadi sunyi senyap. Yang tersisa hanyalah napas teredam dan cepat. Berapa banyak dana yang tersisa sekarang? Fabian bertanya dengan gigi terkatup. Sekitar 1 miliar dolar AS. Salah satu bawahan Fabian melaporkan dengan hati-hati. Sudah berapa lama sejak perdagangan dimulai? Hanya 10 menit dan Anda kehilangan 300 juta dolar AS. Fabian berteriak. Bawahan yang menjawabnya barusan tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, bawahan lain berkata dengan suara rendah, "Tuan Atticus, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Jasper terlalu hina. Dia sengaja melakukan ini dengan sangat meriah dengan harapan dapat menarik organisasi-organisasi yang mencari makanan gratis untuk menyerang kita. Atticus, ayo mundur sedikit." Pada saat ini, Morrison berdiri dari mejanya. Ekspresinya tegas. Seperti yang terjadi, setidaknya 6 agensi yang mencari makanan gratis di seluruh dunia membidik kami. Dana gabungan mereka melebihi 6 miliar dolar AS. Jika ini terus berlanjut, semua uang kita akan habis dalam waktu kurang dari 30 menit kecuali kita mundur. Brengsek. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.